Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada para jamaah dari Ma'had Babus Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita sama-sama belajar mengenal tentang Al-Khulafa'ur Rasyidun. Siapakah mereka dan bagaimana keutamaan mereka dan bagaimana perjuangan mereka dalam meneruskan tongkat estafet dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam ke penjuru dunia sampai akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan bisa mengenal Islam ya dengan perantara mereka. Al-Khulafa'ur Rasyidun ya, Al-Khulafa ya jamak dari khalifah, yaitu penguasa tentunya. Ya disebut khalifah karena setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Abu Bakar adalah khalifatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yakhluf, menggantikan. Kalau khalifah artinya menggantikan. Sebelumnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar adalah khalifatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Umar khalifati Rasulillah. Umar adalah penggantinya Nabi, yaitu penggantinya Nabi Abu Bakar, kemudian penggantinya Abu Bakar Umar, kemudian setelahnya adalah Utsman, kemudian setelahnya Ali kemudian menggunakan istilah Amirul Mukminin. Sebagian ulama masukkan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib termasuk dari Khulafa'ur Rasyidun. Para jamaah Ma'had Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah datang beberapa nas yang khusus menjelaskan tentang keutamaan Khulafa'ur Rasyidun. Tentunya para sahabat adalah orang yang mulia, ya, para sahabat ya adalah orang yang mulia. Kemudian datang nas secara khusus tentang Khulafa'ur Rasyidun. Adapun dalil tentang keutamaan para sahabat sangat banyak ya. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang Allah keluarkan bagi manusia ya. Kemudian juga misalnya Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu adalhum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum ansar ya. Ya, kaum muhajirin khulafa'ur rasyidun di antaranya yang paling utama di antara mereka. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah siapkan surga bagi mereka ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Di antaranya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perjanjian Hudaybiyah. Ya, Allah mengatakan laqad radiyallahu, Allah telah ridha kepada mereka. Intinya ayat-ayat tentang keutamaan para sahabat sangat banyak. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan para sahabat sangat banyak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya, tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya lagi. Jadi para sahabat generasi yang terbaik. Ini adalah perkara yang sangat wajar, sangat logis bagi orang yang berpikir bagaimana tidak para sahabat adalah generasi yang terbaik, karena mereka dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau heran, saya kadang-kadang heran lihat seorang syekh kok bisa akhlaknya seperti itu ya. Kemudian setelah dikabarkan syekh ini ternyata muridnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, maka kita jadi tidak heran karena kita tahu bagaimana biografi Syekh bin Baz rahimahullah, yang sangat zuhud, sangat alim, sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah. Kalau dia punya murid yang seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kita lihat kagum melihat Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dengan kesuhadannya, dengan ketakwaannya, dengan tawadhu'nya. Kita tidak heran karena gurunya adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala misalnya ya. Demikian juga Syekh Utsaimin, muridnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Jadi kalau kita baca tentang para sahabat, bagaimana kisah mereka, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana keilmuan mereka, bagaimana tawadhu mereka, dan luar biasanya mereka, mungkin kita heran seakan-akan ini adalah dongeng yang tidak pernah terjadi. Tetapi ternyata diriwayatkan dengan sanad yang sahih tentang bagaimana perjuangan mereka, tentang akhlak mereka. Namun kita bilang idza urifat sabab batal al-ajab, seperti yang dikatakan, kalau sebab sudah diketahui maka tidak perlu takjub ya. Kalau kita tahu sebabnya guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajar. Ini murid-murid spesial Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ya.
Maka kita tidak usah heran kalau melihat bagaimana biografi mereka yang menakjubkan, karena guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza urifa sabatal ajab. Ya, kemudian selain itu mereka lah generasi pertama yang mempraktekkan Al-Qur'an. Ayat-ayat turun tentang mereka. Menakjubkan. Ayat-ayat Tuhan Rabbul Alamin menurunkan ayat-ayat tentang mereka. Mereka menerapkan ayat-ayat Allah dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibimbing langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kalau mereka melakukan kesalahan maka ditegur langsung oleh Nabi atau ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Jabir bin Abdullah pernah berkata, "Kunna na'zil wal Qur'an yanzil." Kami dahulu melakukan azal, ya, perbuatan azal yaitu mengeluarkan air mani dari rahim istri, wal Qur'anu yanzil, sementara Al-Qur'an turun. Apa maksud dari Jabir bin Abdullah? Maksudnya seandainya hal itu dilarang, tentu Allah akan menurunkan teguran. Ketika Allah tidak menurunkan teguran, berarti hal tersebut tidak dilarang. Ini secara umum tentang para sahabat. Sekarang, setelah kita tahu keutamaan sahabat, kita khusus tentang keutamaan Khulafaur Rasyidun. Khulafaur Rasyidun. Telah datang beberapa hadis misalnya tentang keutamaan Khulafaur Rasyidun secara global, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Suatu hari Rasulullah SAW memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mengena sampai masuk ke dalam hati. Wa zarafat minhal uyun, sampai kemudian kami menangis mendengar nasihat tersebut. Kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, seakan-akanlah nasihat orang yang akan berpisah. Fa'ausina, berilah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, usikum bitaqwallah, ya. Wa in ta'ammara alaikum abdan habashi, ya, wasam wa ta'ah, aku wasiat kepada kalian untuk benar dan taat, ya. Wa in ta'ammara alaikum abdan habashi, meskipun ternyata yang memimpin kalian seorang hamba sahaya dari Habasyah, ya. Kemudian Rasulullah SAW sampai pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum, siapa yang hidup setelahku, fa sayara ikhtilafan katsira. Kemudian siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Al-mahdiyina min ba'di, yang mendapat petunjuk setelahku. Adhu 'alaiha bin nawajid, hendaknya kalian menggigit sunnah-sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan perkara yang bid'ah adalah perkara yang sesat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidun, ya. Dan dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW bersabda, khilafun nubuwati 30 sanah. Ya. Sungguhnya kekhilafan nubuwah 30 tahun. Kemudian mulkun yu'tihillahu man yasha'. Setelah itu Allah memberikan mulkan, kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi Nabi menaskan bahwasanya, mentamsiskan, menyatakan bahwasanya khilafatun nubuwah, yaitu kekhilafahan yang berjalan di atas manhaj Nabi ada 30 tahun, selama 30 tahun. Para ulama berusaha menghitung tentang khilafatun nubuwah, maka dimulai dengan khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, coba kita tulis di sini, ya. Jadi kekhilafahan kenabian nubuwah maksudnya di atas manhaj Nabi 30 tahun. 30 tahun tersebut dari Abu Bakar, misalnya Abu Bakar yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 2 tahun sanatain wa 3 ashhur, 2 tahun
3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Setelah itu Umar bin Khattab sepuluh tahun. 10 tahun. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Utsman bin Affan 12 tahun. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Itu 4 tahun 9 bulan. Kemudian ditambah Hasan. Yang kelima, Al-Hasan bin Ali. Itu 6 bulan. Umar 12 tahun 6 bulan ya. Coba kita hitung totalnya ya. Dari tahunnya ya. 2 tambah 10 12, 12 tambah 12 24. 24 tambah 4 28. 28 tahun. Kemudian 3 tambah sekarang ini kan Umar 6 bulan. 3 tambah 6 9 bulan. 9 tambah 9 18, 18 tambah 6 24 pas. Jadi total adalah 30 tahun. Total 30 tahun. Jadi inilah khilafah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah khulafaur rasyidun. Sebenarnya memasukkan Hasan bin Ali, Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, yang dimana beliau mengalah kemudian memberikan kepemimpinannya kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Inilah khulafaur rasyidun yang Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Ya, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan ikutlah sunnah para khulafa'ir rasyidun, yaitu khalifah yang rasyid yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Mahdi yang mendapatkan Al-Mahdiyin min ba'di, yang mendapat petunjuk setelahku. Datang orang-orang hebat setelah mereka, ada Muawiyah, kemudian ada Umar bin Abdul Aziz, ya mungkin ada khalifah-khalifah yang hebat, tetapi mereka tidak seperti orang-orang ini. Ini orang-orang hebat, terutama 4 orang tersebut. Kemudian, jadi keutamaan Khulafaur Rasyidun, kita tulis ini. Rasyidin. Pertama, keutamaan mereka banyak, diantaranya mereka sebagai sahabat. Dan keutamaan sahabat Nabi. Tadi sudah kesinggung. Kemudian mereka disebut dengan kekhilafahan mereka disebut dengan khilafah an-nubuwah, khilafatun nubuwah. Ya, sebagaimana ini bahasanya. Ya, khilafatun nubuwah disebut dengan khilafah kenabian, berarti kan. Ya. Kemudian yang berikutnya, keutamaan mereka yang berikutnya adalah Nabi secara khusus menyebut teladan mereka dengan sunnah. Mereka dengan nama sunnah khulafa. Sunnah khulafa. Dan Nabi menyuruh, dan sunnah khulafa ini adalah solusi, mengikuti sunnah khulafa adalah solusi. Rasyidin adalah
solusi, jalan keluar dari fitnah, dari bid'ah. Baik, ini diantara keutamaan Khulafaur Rasyidin. Kemudian diantaranya, mereka inilah orang-orang yang dia masuk surga. Mereka 4 orang pertama yang dijamin masuk surga. Jangan masuk surga, ini antara keutamaan. Ya. Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah. Kata Nabi SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah. Kemudian Umar fil jannah. Umar di surga, kata Nabi SAW. Utsman fil jannah. Subhanallah. Ali fil jannah. Baru kemudian Rasulullah menyebutkan yang lainnya. Jadi mereka ini yang pertama kali disebut oleh Nabi SAW. 4 orang ini dijamin masuk surga dalam hadis Al-Asyarah Al-Basyirin bil Jannah. Kemudian di antara kesaksian mereka punya hubungan dan kekerabatan dengan Nabi. Coba kita tulis Abu Bakar, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulis Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Utsman. Kemudian Ali. Banyak. Ya. Berarti kan apa hubungan Nabi dengan Abu Bakar? Jelas. Abu Bakar adanya mertua Nabi SAW. Abu Bakar mertua Nabi. Kenapa mertua? Karena Nabi menikah dengan Aisyah. Sehingga Abu Bakar mertua Nabi. Umar apa? Sama, mertua Nabi juga. Umar mertua Nabi SAW. Utsman mantunya Nabi. Utsman adalah mantunya Nabi SAW. Mantu Nabi. Utsman mantunya Nabi, ya. Karena Utsman menikah dengan Ruqayyah, kemudian menikah dengan Ummu Kulthum, ya. Utsman menikah dengan pertama Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Ali sama, Ali mantu Nabi dan sepupu Nabi. Ali bin Abi Thalib adalah mantu Nabi, sepupu Nabi, dan mantu Nabi SAW. Dan Umar menikah dengan Nabi menikah dengan Hafsah, ya, putri Umar bin Khattab. Inilah gambaran sederhana tentang Khulafaur Rasyidun, ya. Dan kita akan mulai dengan khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tolong dihapus nih. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas setelah ini tentang khalifah yang pertama, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana kita adalah afdhalun nas, afdhalul ummah ba'da nabiyha. Ya, adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang dalam hadis disebutkan Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib berkata, ya, ala uhaddithuka ya Abu Juhaifah bi afdhalin nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Juhaifah, kata Ali, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qultu, kata Abu Juhaifah, bala, iya. Kata Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang terbaik. Dalam hadis kata Umar bin Khattab, la wuzina imanu Abi Bakrin ma imanil ummah la rajiha bihim. Kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang yang dibandingkan dengan imannya umat, maka
lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyebutkan perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau berkata, "Kanat salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an." Para salaf dahulu mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan anak mereka tentang Al-Qur'an. Ini perkara yang menakjubkan, bagaimana salaf mengajarkan anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Jadi ini sunnahnya para salaf, karena mencintai Abu Bakar dan Umar adalah agama. Sebenarnya mencintai Abu Bakar dan Umar adalah agama. Dengan mencintai mereka kita akan mencintai para sahabat, ya. Karena mereka adalah para sahabat yang termulia, yang dengan para sahabatlah sampailah agama ke seluruh penjuru dunia ini, ya. Baik, kita akan masuk pertama kepada tentang nasab Abu Bakar. Kita akan bahas nasab Abu Bakar, kemudian tentang kelahiran Abu Bakar, kemudian istri-istri keluarganya, kemudian juga fisik Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebelum kita membacakan tentang sirahnya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, nama beliau ada yang mengatakan Atik, ada yang mengatakan Abdullah. Atik adalah gelar, ya. Tapi banyak yang membenarkan namanya adalah Abdullah. Adapun ayahnya adalah Abu Quhafah. Abu Quhafah, makanya dia disebut Abu Bakar bin Abi Quhafah, ya. Dan Abu Quhafah namanya Utsman. Abu Quhafah namanya Utsman, yang disebut dalam sirah Ibnu Hisham, ya. Sehingga kalau kita sebut nama Abu Bakar adalah Abu Bakar, namanya adalah Abdullah bin Utsman. Utsman si Abu Quhafah. Abdullah bin Utsman. Bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, bin Taim, ya. Bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinana, dan seterusnya. Jadi rupanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini nasabnya kembali kepada Taim, makanya disebut Abu Bakar At-Taimi. Abu Bakar At-Taimi. Ya, setelah At-Taim kemudian ketemu dengan Murrah bin Ka'ab, dan Murrah bin Ka'ab berarti ketemu dengan jalurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakek Abu Bakar dan kakek Nabi bertemu pada Murrah bin Ka'ab, ya. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya, dan kita tahu dari sini bahwasanya Abu Bakar adalah orang Quraisy. Jadi disebut dengan At-Taimi. At-Taimi itu dinisbahkan kepada nama kakek Abu Bakar sebelum bertemu dengan nasabnya Nabi. Sebelum bertemu dengan nasabnya Nabi, jadi At-Taimi, makanya Abu Bakar At-Taimi. Dan kita akan sebutkan tentang keluarga Abu Bakar, ya. Abu Bakar, ya, radhiyallahu taala anhu. Namanya tadi saya sebutkan, ya, Abdullah bin Utsman At-Taimi. At-Taimi Al-Qurashi. Karena nasabnya kembali kepada Nadhr bin Kinanah, dan semua yang keturunan Nadhr bin Kinanah adalah Quraisy. Nadhr bin Kinanah itulah nenek moyangnya Quraisy. Semua yang nasabnya kembali kepada Nadhr ibn Kinanah maka dia adalah Quraisy. Termasuk diantaranya Abu Bakar. Abu Bakar karena dia kembali kepada At-Taimi, kemudian bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib sampai pada bin Nadhr ibn Kinanah. Dia adalah Quraisy. Kemudian ayahnya Utsman, yaitu Abu Quhafah, ayah beliau. Itu Utsman Abu Quhafah. Ya. Masuk Islam ketika Fatu Makkah. Yaitu 8 Hijriah. Jadi belakangan, ayahnya masuk Islam belakangan. Sebab dalam hadis ketika Rasulullah SAW di Mekah, maka Abu Bakar membawa ayahnya. Tapi dia mengatakan, biarkan, kenapa kau tidak biarkan ayahmu di rumah? Fana'tih, kami yang datang kepada ayahmu. Sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu punya beberapa istri, ya, keluarganya.
istri ya, istri. Di antaranya Qutailah binti Abdul Uzza. Dari Qutailah ini beliau punya anak, di antaranya adalah Abdullah dan Asma. Asma binti Abu Bakar. Kemudian beliau punya istri juga Ummu Ruman. Ummu Ruman dari anaknya adalah Aisyah, Abdurrahman dan Aisyah. Kemudian istri beliau juga di antaranya adalah Habibah binti Kharijah. Habibah binti Kharijah. Jadi Kharijah ini radhiyallahu anhu adalah seorang Ansari yang ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berhijrah, dia nginap di rumahnya ini. Ya, dia nginap di rumahnya Kharijah. Kemudian akhirnya Abu Bakar menikah dengan putrinya Habibah binti Kharijah, punya anak Ummu Kulsum kalau tidak salah namanya. Kemudian di antara istri Abu Bakar adalah